Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaniatul Musyarofa akan menjelaskan tentang indeks harga saham dan nantinya juga akan menjelaskan tentang beberapa tips atau cara untuk memilih saham di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya di sini pasti kalian semua sudah mengerti tentang indeks harga saham yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui indeks harga saham sendiri, kita bisa mengaksesnya di www.idx.co.id. Nanti di situ kita bisa melihat pengertian dari indeks harga saham sendiri, lalu macam-macam dari indeks harga saham sendiri, dan manfaat dan tujuan dari indeks harga saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga saham, lalu macam-macam dari indeks harga saham dan manfaat serta tujuan dari indeks harga saham yang ada di BEI tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari indeks harga saham. Pengertian dari indeks harga saham sendiri di sini dijelaskan dari yang saya akses di Bursa Efek Indonesia, bahwa indeks harga saham itu adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan dari harga keseluruhan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metode tertentu serta dievaluasi secara berkala. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari indeks harga saham, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari indeks harga saham. Nah, di Bursa Efek Indonesia sendiri telah disebutkan macam-macam dari indeks harga saham. Yang dicantumkan di Bursa Efek itu ada 34 indeks harga saham. Untuk yang pertama kali kita akan bahas di sini adalah macam-macam dari indeks harga saham, yaitu pertama yaitu indeks harga saham gabungan atau yang biasa kita kenal dengan IHSG. Untuk pengertiannya bisa kita lihat di atas ini ya. Nah, jadi di sini setelah kita akses dari sumber bursa efek indonesia.co.id, di sini disebutkan tentang pengertian dari indeks harga saham gabungan sendiri. Indeks harga saham gabungan atau biasa dikenal dengan IHSG itu pengertiannya adalah indeks yang mengukur bagaimana kinerja dari harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya, selain IHSG, yang kedua dari macam-macam indeks harga saham itu adalah IDX 80. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa kita lihat di atas ya. Nah, untuk macam-macam indeks saham yang kedua yaitu ada IDX 80, yang mana pengertiannya adalah indeks harga saham 80 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham, yang mana 80 saham tersebut memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tentang macam-macam indeks harga saham yang dua yang telah disebutkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam indeks saham yang ketiga, yaitu yang sudah tidak asing kita dengar lagi, yang mana di sini adalah indeks saham LQ45. Indeks saham LQ45 ini adalah indeks dari 45 saham, yang mana 45 saham ini memiliki nilai likuiditas yang tinggi dan memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental yang tergolong baik. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macam saham yang ketiga, selanjutnya kita akan mengetahui tentang indeks saham yang keempat, yaitu IDX 30. Selanjutnya, setelah kita mengetahui keempat indeks saham yang telah kita jelaskan tersebut, di sini saya tidak akan menjelaskan ke 34 indeks saham yang telah saya akses yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Jadi kalian bisa melihat sendiri tentang macam-macam indeks saham yang telah disebutkan di Bursa Efek Indonesia. Namun di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang indeks saham yang tergolong syariah yang masuk di indeks saham di Bursa Efek Indonesia ini. Nah, untuk yang pertama yang masuk pada indeks saham syariah di sini ada namanya JII 70 atau yang pertama di sini ada JII 70. Pengertian dari JII 70 sendiri adalah indeks dari 70 saham syariah yang mana 70 saham syariah ini memiliki kinerja keuangan yang baik serta didukung dengan likuiditas dari perusahaan ini yang ke-70 perusahaan ini memiliki likuiditas yang tergolong tinggi. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada indeks saham syariah yang kedua yaitu JI atau Jakarta Islamic Index. Nah, bedanya dengan yang di atas, kalau di atas itu ada JII 70, kalau yang kedua ini hanya JII saja. Nah, untuk pengertian dari yang kedua ini adalah indeks dari 30 saham syariah yang mana 30 saham syariah ini memiliki kinerja keuangan yang baik serta memiliki likuiditas yang tergolong tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari indeks saham sendiri. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari indeks saham, terus yang kedua kita telah mengetahui tentang macam-macam dari indeks saham. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari indeks saham sendiri. Di sini saya akan menyebutkan 3 dari manfaat dan tujuan indeks saham. Yang pertama yaitu mengukur sentimen pasar, dan yang kedua yaitu membuat proksi untuk mengukur dan membuat model pengembalian dari suatu investasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Nah, sebenarnya di sini ada 5 manfaat dan tujuan dari indeks saham. Hanya saja saya akan menyebutkannya 3, dan untuk sisanya kita bisa mengakses langsung di link Bursa Efek Indonesia. Untuk linknya saya akan tampilkan di deskripsi, bisa langsung diakses. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari indeks saham, lalu macam-macam dari indeks saham dan tujuan serta manfaat dari indeks saham, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit tentang berita yang lagi booming di seluruh dunia, bisa dibilang, yaitu adanya pandemi COVID-19, yang mana di Indonesia pandemi COVID-19 ini terjadi di awal Maret dan menjadi puncak-puncaknya virus atau pandemi ini yaitu di pertengahan Maret dan akhir Maret, yang mana hal ini juga meresahkan seluruh masyarakat khususnya sekarang di Indonesia. Nah, di sini yang menjadi pihak yang dirugikan salah satunya juga investor. Investor merasa khawatir akan memilih saham yang seperti apa yang cocok ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Melihat dampak dari pandemi COVID-19 ini yang menghajar kurs mata uang kita yang semakin hari semakin mengalami depresiasi, dan selain dari kurs mata uang juga menghajar dari sisi IHSG kita, yang mana IHSG di Indonesia setelah adanya pandemi COVID-19 ini semakin melemah. Di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk investor dalam memilih saham di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, investor bisa melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental ini sendiri, investor bisa menilai kondisi saham dilihat dari faktor ekonomi. Ekonomi dalam analisis fundamental ini meliputi dari makro maupun mikro. Nah, yang kedua itu analisis fundamental ini bisa berdasarkan dari analisa industri, yang mana indikator penting dari analisa industri ini meliputi dari penjualan, laba, maupun struktur modal. Dan yang ketiga yaitu bisa dilihat dari analisa perusahaan atau yang biasa dikenal dengan rasio keuangan. Nah, tujuan dari analisa perusahaan ini sendiri yaitu adalah melakukan
ekspektasi dari kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk analisis teknikal, di sini seorang investor bisa menganalisis dari segi pergerakan harga saham dan indikator pasar saham berdasarkan data pasar historis seperti harga saham dan juga volume saham. Untuk yang kedua, di sini kita bisa memfokuskan pada jangka panjang. Artinya apa? Kita melihat nilai perusahaan itu bukan hanya pada 1-2 tahun ke depan, jadi bisa 1, 2, atau 3 tahun yang akan datang. Jadi fokus jangka panjang ini maksudnya adalah menilai kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Untuk yang terakhir di sini tipsnya bisa dengan memilih portofolio saham. Portofolio saham sendiri ini adalah dengan cara memilih saham gabungan, artinya tidak hanya pada satu sektor, melainkan pada beberapa sektor. Untuk portofolio saham sendiri juga memiliki tujuan, yakni dapat memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh seorang investor. Mungkin hanya ini materi pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.